Saya di sini kan prosesnya semua secara manual ya. Ya. Dari pemilihan biji kopinya. Jadi misalnya saya beli dari petani. Ya. Terus saya beli dari petani, terus saya pilah bijinya, saya cuci baru saya pilah, terus saya jemur. Itu nanti dilihat dari proses masa sangrainya. Jadi saya sangrai itu menggunakan tanah dari wajan ya, wajan tanah liat. Itu disangrai secara manual. Tempat khasnya kita di. Iya ya. Apa namanya itu? Apalagi namanya wajan, itu ya. Wajan dari tanah itu. Tanah liat ya. Yang biasa dibuat dari orang dari. Iya, dari Katu Bengke. Katu Bengke. Ya. Itu sangat Gitu lah. terkenal sekali. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTuber semua dimanapun saja Anda berada. Kali ini saya bertandang di kedai kopi Kopanggil Kopi Buton. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Nah, Kopanggil Kopi Buton, kopi panggilan. Di sini beralamat di Jalan Budi Utomo. Dan buat Anda semua yang pecinta kopi, saya rekomendasikan sekali bisa berkunjung di kedai kopi Kopanggil Kopi Buton. Tepatnya di depan klinik Bakti Medika di Jembatan Beli, di atas-atasnya lagi Hotel Galaxy. Nah, Maman, ini sahabat saya nih. Kopanggil Kopi Buton. Nah, ini bisa dijelaskan dulu ini kepada sahabat YouTuber semua. Silakan. Oke. Jadi Kopanggil Kopi Buton itu asal dari Kopanggil. Itu Kopanggil adalah singkatan dari kopi panggilan. Kenapa dia menjadi kopi panggilan? Karena itu awalan dari sebuah rangkaian kata mendapat panggilan untuk membangun daripada kopi yang ada di Buton ini, utamanya daripada kekasan kopinya yang ada di Buton, kopi khasnya lah. Wow. Kayak gitu. Di Buton ini ada banyak jenis-jenis kopi. Bisa dijelaskan dari mana saja? Silakan. Jadi kopi yang ada di Buton ini itu ada dua jenis ya. Yang satu jenisnya Robusta dan yang kedua itu Riberica. Tapi untuk jenis Riberica di Pulau Buton itu cukup sedikit. Karena kebanyakan petaninya itu belum bisa membedakan mana yang kopi yang sudah tidak berbuah dengan kopi yang sudah berbuah. Karena Riberica ini dia agak tinggi pohonnya. Karena biasa kalau agak tinggi-tinggi begitu, kalau sudah tidak berbuah, itu tidak akan ibarat kayak dipotong lah oleh petani. Jadi di sini kadang memang masa pembuahan antara biji jenis Riberica ini dengan Robusta itu kadang itu bisa bersamaan. Maksudnya berbuahnya, kadang juga memang kadang tidak bersamaan buahnya. Nah, jadi petani di sini kadang itu petik pada saat dia tumbuh berbuah bersamaan dan masa panennya itu kadang sudah tercampur dengan jenis biji Riberica itu. Jadi Robusta sama Riberica. Wah, dari mana-mana saja ini? Jadi untuk biji kopi yang ada di Pulau Buton itu ada yang jenisnya berada di Kongkongkea. Ya, ini yang paling terkenal sekali dari dulu sampai sekarang. Betul sekali. Terus yang di Rongi yang kemarin bulan 2019 ya. Ya. Itu kemarin exponya. Iya, sekitar pertengahan bulan lah. Di Keraton kalau tidak salah, di Benteng Keraton kalau tidak salah itu hari pernah ada juga. Oh, kalau di Keraton itu dia kegiatan apa ya? Lupa. Pernah ada eventnya? Iya, event. Pernah ada event di Keraton. Event kopi. Cerita tentang kopi di Buton juga ini. Kemudian ada kopi Lasalimu, kemudian kopi Hendea juga ya. Iya. Semua tersaji di sini atau bagaimana? Jadi semua di sini disiapkan ya dari kopi ada juga dari jenis kopi dari Kampung Tori. Terus ada kopi dari Lasalimu. Jadi kopi Lasalimu itu dia jenis biji kopinya itu kalau tidak salah dia ambil dari bibit dari Surabaya yang jenisnya itu kayak semacam hibrida. Ya, jenis hibrida. Jadi kalau jenis hibrida itu kalau untuk Robustanya itu dia agak besar-besar.
dia setara dengan besarnya itu jenis Arabica pada umumnya. Nah, yang unik juga bahwa kedai panggil kopi buton ini tempat nongkrong, tempat ngopi ya. Iya. Buka dari jam berapa sampai jam berapa ya? Biasa kalau saya buka itu kadang dari jam 9 sampai jam 1 malam. Dan kadang juga itu sampai jam 2 subuh sampai jam 3 subuh. Jadi kadang tidur itu hanya sekitar 5 jaman lah. 5 jam ya, 5 jam. Bukan Karena 5 itu jam. kan sebelum dari COVID ini ya. Ya. Setelah masa COVID ini ya berkurang lah pengunjung. Karena yang dahulunya saya harapkan itu kan kebanyakan dari luar kota ya. Karena biasa pendatang yang datang di sini yang minum kopi khas Buton itu biasa dari luar, Pulau Jawa apa semua. Karena dia tahu bahwa ada kopi lokal, kopi khas yang hanya untuk menjual dari kopi Buton biasa ke sini. Para turis-turis juga yang dari luar biasa kadang dia sudah ada memang pemetaannya mereka. Jadi kadang di sini sudah pemetaan untuk tempat kopi khasnya dari Kepulauan Buton, maksudnya kopi Buton lah. Wow. Untuk kasih. Keren, keren, keren. Sudah berapa lama beroperasi di Kota Bogor? Jadi sejak tahun 2016. Wah. Jadi 2016 ini dulu ini kan ini Bang mungkin kita lihat sekarang ini Bang Foril ini mungkin dulu apa ya masih papannya, masih iya. papan dulu, masih papan. Kita dulu sistemnya bukan masih duduk kursi begini ya, jadi sistem lesehan. Jadi kursinya pendek, duduk begitu, kayak apa ya? Ibarat kayak vale-vale itu, Iya, iya. gode-gode lah kayak Iya, begitu, duduk sambil menikmati. Jadi orang pada duduk semua begitu. Ya. Ya karena apalagi namanya, ada juga bantuan dari utama dari banknya, artinya kita pinjam modal Ya. dari bank. Dia memberikan kita untuk bisa membangunkan, untuk meningkatkan ini karena dilihat dari perkembangan hasil untuk ini sehingga kita bisa meminjam uang di bank untuk bisa membangun lah. UMKM, usaha kecil Iya, menengah. Dan sejak tahun 2016 hingga sekarang tahun 2021, apa yang bisa dijelaskan buat kita semua di sini? Pengunjung-pengunjungnya atau jenis kopinya, petani-petani kopi di Kepulauan Buton bisa di-share kita sama kita. Oke. Jadi saya harapkan demi bangkitnya untuk kopi lokal yang ada di Kepulauan Buton ini, diharapkan itu kepada para petani itu bisa memperbaiki kualitas dari biji kopinya, dari pemilihan biji kopinya. Jadi ibarat yang cerinya lah yang sudah merah itu jangan serta-merta dengan yang hijaunya itu ditarik secara keseluruhan. Artinya Disortir dulu. disortir lah supaya kualitas kopi itu bisa menghasilkan yang Bagus. baik lah, yang bagus. Oh, ternyata dipanen juga itu memang harus memang terpilih Iya. dan dipilih ya. Ya dipilih. Nah, ini edukasi buat petani-petani kita. Betul. Sebaiknya antara yang merah dan yang hijau itu memang jangan dicampur. Baiknya disortir dulu untuk kualitas kopi itu ya. Iya. Jadi begini Bang Ya, Foril. ya. Saya di sini kan prosesnya semua secara manual ya. Ya. Dari pemilihan biji kopinya, jadi misalnya saya beli dari petani, Ya. terus saya beli dari petani, terus saya pilah bijinya, saya cuci baru saya pilah, terus saya jemur. Itu nanti dilihat dari proses masa sangrainya. Jadi saya sangrai itu menggunakan tanah dari wajan ya, wajan tanah liat, itu disangrai secara Oh, manual. tempat khasnya kita di Iya ya, apa namanya itu? apalagi namanya Wajan, itu iya, ya. wajan dari tanah itu. Tanah ya. liat ya, yang biasa dibuat dari orang dari Ya, dari Katu Bengke. Katu Bengke. Ya, ya, ya. Itu sangat Begitu lah terkenal daerah. sekali. Bala-balanga ya istilahnya. Iya, Ya? bala-balangan. Wow, keren. Terus lanjut. Karena begini ya, kekasan kopi itu kalau menggunakan dari unsur dari tanah liat itu bisa menghasilkan kekasan daripada kopinya itu, dia lebih keluar dan terlihat jelas di situ mana biji kopi yang masih muda dan mana biji kopi yang sudah betul-betul matang. Karena dari hasil itulah, dari masa sangrai itu terlihatlah yang namanya biji kopi itu yang terbaik lah. Oh, begitu ya. Iya, karena bisa dilihat di situ, oh ini masih muda dari masa sangrai. Oh, udah Jadi bisa dilihat. Baru kita sangrai menggunakan yang namanya perasaannya dari hati gitu. Wes. Dari hati, terus dilihat menggunakan olah rasa
sehingga kita bisa tahu, oh ini cocok lah, karena tidak semua biji kopi apa ya, itu bisa misalnya kita menginginkan untuk hasil kopi ini dia medium, tidak semua biji kopi itu bisa medium, karena apa ya, tergantung daripada biji, apa karakter biji kopinya. Maksudnya karakter biji kopi di sini itu bervariatif ya. Ada yang memang kadar airnya masih ada, kadang juga kadar airnya sedikit begitu. Ada juga yang menengah dan hampir kadang yang tidak ada begitu. Baru tergantung juga dari lama disimpannya atau disemainya itu. Wow, sampai segitunya. Jadi dalam 1 bulan itu bisa berapa laku, berapa banyak cup kopi ya? Kalau boleh tahu, kalau boleh di-share. Saat ini kemarin rata-rata itu kadang kalau saya menjual, dulu kan masih bungkusan ya, saya jual awalnya dari itu kan bervariatif ya. Ada yang sampai saya jual sampai 500 gram sampai yang 20 gram. Ya. Jadi kalau biasa saya lempar di pasaran itu yang 20 gram. Jadi rata-rata itu dalam harga untuk kopi Buton 200 gram itu harganya untuk saat ini itu 40.000. Wah. Jadi kalau untuk kemarin memang masih murahnya kopi ya. Jadi saya jual itu sampai kadang hanya sampai 25.000 per bungkus untuk 200 gram. Ya penjualan dari 2017, 18 itu termasuk banyak ya. Karena dalam per hari itu kadang saya bisa menjual sekitar, pengambilan itu ada juga yang ambil dari Jawa, dari luar, terus untuk lokal juga, daerah lokal. Itu rata-rata itu kadang berkisaran sekitar 30 bungkus lah. Wow. Pada saat belum masa pandemi ini. Setelah pandemi itu berkurang ya Pak? Iya berkurang. Karena bagaimana ya, kita lihat kondisi begini. Bukannya apa, saya juga susah juga saya dapat namanya stok kopi. Terus kalau saya mau stok untuk kopiku lagi untuk dibungkus begini, bagaimana untuk penjualan di sini Bang Koril? Artinya saya menjual di sini begitu. Nah, iya. Artinya saya sangat bangga, saya sangat senang ya. Karena di sini kopi Buton sangat dieksplor. Nah, ternyata kita punya kopi khas juga yang dikenal itu selama ini kan Kaong Keongkea. Iya betul. Ternyata bukan cuma Kaong Keongkea, ada juga kopi dari Lasalimo. Dari Hendea juga. Hendea ya. juga. Kemudian dari Rongi juga. Dan terstok di sini. Terstok sini. Wow. Berapa kali? Itu jangan lupa. Ya. Kopi juga dari Kapuntori. Kapuntori ternyata. Wow. Ada sih. Rasanya itu kira-kira beda iya, atau tergantung dari jenis anunya ya, daerahnya. Misalnya dia daerah tinggi, terus di situ mungkin ada yang seperti lereng gunung, ada juga memang pegunungan, daerah juga rasa kopi ya. Dataran rendah karena dilihat dari jenis pH tanahnya. Ya. Tapi rata-rata di sini untuk robusta ya, jenis robusta yang utama di sini dengan Riberica itu memang karena pH tanahnya itu agak tanahnya itu banyak mengandung kapur. Jadi untuk nilai keasaman pada kopi itu kurang lah. Maksudnya tidak pada jenis robusta yang ada di daerah-daerah sekitar kita. Kalau di Pulau Buton ini karena banyak tanahnya ini mengandung kapur begitu, unsur kapur yang utama. Nah, jadi buat Anda semua sahabat YouTuber yang ingin menikmati kopi khas Buton, boleh main ke Panggil Kopi itu di kedai di Jalan Budi Utomo, di depan klinik Bakti Medika, di Jembatan Beli. Nah, bisa menikmati kopi di sini ya. Bisa berapa harganya kira-kira, berapa? Kalau di sini, kalau untuk jenis untuk lanang, itu lanang biasa saya jual ya. Lanang itu yang kalau dibilang kan bahasa Jawanya itu lanang itu jantan lah. Jadi dia kan yang bentuknya itu agak bulat lah kalau lanang itu. Mungkin orang tahu semua kopi jantan itu yang dibilang. Jadi kalau untuk jantannya biasa saya jual itu per gelas itu 20.000. Wow. Kalau Vietnam Drip itu 15.000. Nah, ada juga biasa kan orang memesan yang namanya tubruk. Jadi tubruk juga di sini 15.000 juga. Karena biasa saya campur begitu. Jadi misalnya saya edukasikan kopi campur toh, saya mix dia antara kopi dari Kaong Keongkea dengan kopi di Lasalimo.
Jadi di Lasa Limu sana itu jenisnya yang tadi saya katakan itu dia apa ya, hibrida itu. Biasa kombinasikan, akhirnya rasanya itu dia itu. Baru mantapnya juga di sini, kalau ada sebagian dalam kopi robusta yang ada di sini kan biasa apa petani di sini dia campur menjadi satu dengan Riberica dengan robusta. Nah, menjadi unik dia. Kalau Riberica itu kan dia untuk rasa dari rasanya itu kan bawaannya dia rasa buahnya itu dia kan nangka, rasa nangka. Jadi pas dia kena dengan robusta yang anu itu karena biasa kan dia tercampur, tidak disadarian gitu bercampur kan kebanyakan banyak yang Ibu Tony ini bercampur yang Ribericanya. Jadi rasanya itu kadang bervariatif begitu. Di situ uniknya. Uniknya gitu. Kalau kita mampu mengetahui bahwa inilah biji Riberica, inilah namanya robusta, nah, itu hanya karena kita kesulitan karena kenapa? Karena petani di sini pada umumnya itu kan yang penting petik, semua simpan jemur. Jadi tidak tahu mana robusta, Riberica. Itu bagus-bagusnya kita di sini harus pandai-pandai untuk para penjual kopi. Penjual kopi ya. Utamanya di sini itu pandai-pandai bisa memilih. Misalnya begini, kalau kita bisa mampu menemukan misalnya biji daripada Riberica itu kan kita bisa pilih. Hanya memang prosesnya agak lama sih, butuh berapa jam karena kita pisah. Oh ini Riberica simpan. Seperti yang pernah saya lakukan begitu. Riberica ini semua Riberica. Oh ini robusta kayak begitu. Jadi dipilah. Sedetail itu ya. Wow. Termasuk juga dengan apa ya? Lanangnya itu kan dipisah juga. Oh ini lanang. Karena intinya pada kopi itu sebenarnya pada kopi jantan itu kopi lanang. Jadi ibarat kopi lanang itu atau kopi jantan itu jika ditanam itu dia tidak akan lagi tumbuh, Bang. Jadi Bang Forel itu untuk kopi lanang itu jika ditanam itu baru untuk ibarat di bibit dia tidak akan tumbuh, Bang. Beda dengan kopi yang namanya robusta, dia pipi dia yang apa yang dibilang kan namanya dalam bahasa tanaman itu digotil dan monokotil. Gitu. Jadi dia termasuk lanang itu biarpun dipaksa bagaimana dia tidak akan tumbuh karena memang baru pembuahan lanang itu di antara sekitar satu pohon itu paling hanya puluhan saja. Misal dalam satu pohon itu ratusan biji ya, paling dia hanya sekitar puluhan lanang itu. Dia tidak banyak. Bisa dipilah ya, bisa dilihat ya. Artinya kan dari masa penjemuran terus kan biasa kan langsung dikumpul. Kalau orang yang di Jawa itu orang yang pintar kan, maksudnya yang petani di Jawa, dia sudah pandai. Artinya begini, dia memisahkan antara biji lanang dengan yang betinanya. Jadi sebenarnya begini, kalau petani di sini pintar, dia bisa memilahkan yang namanya jantan semua. Itu nilai harganya itu mahal. Coba cek saja kawan-kawannya, bagaimana kalau harga lanang yang ada di tempat Jawa sana, minumnya itu berapa satu gelas? Pasti Anda tahu juga sendiri itu harganya itu. Dipilah ya. Nah, di samping kedai kopi, ternyata di sini juga merupakan konten kreator dan YouTuber juga ternyata ini. Dan memang kita ada channelnya juga ya, channelnya Kopanggil Kopi Button. Bisa di-like, komen, subscribe. Nah, bisa diceritakan awalnya seperti apa? Jadi begini, awalnya terbentuknya itu dari Kopanggil Kopi Button. Itu awalnya karena dari kedai juga ini, artinya kopi kan. Saya berpikir begini, bagaimana Kopi Button ini bisa dikenal? Mungkin melalui panggilan saya, artinya kopi panggilan itu bisa memanggil untuk masyarakat yang ada utama di luar daerah ini bisa mengenal yang namanya Kopi Button kayak gitu. Jadi ibaratnya begini ya, coba teman-teman saja coba cek kan, coba Anda ketik itu di YouTube Kopi Button, pasti yang muncul itu Kopanggil Kopi Button, karena salah satu juga tidak ada yang bisa, bukan kita saingi gitu, tapi karena orang yang pertama kali edukasikan terus namanya Kopi Button sudah saya ini. Saya minta maaf ini bukan sombong karena kita, tapi coba aja diketik kan Kopi Button yang muncul saja semua. Ya, nah itu adalah histori digital yang bisa apa ya, ketika orang mencari Kopi Button di mana atau apa, karena sekarang dunia sudah digitalisasi dan konten kreator juga merupakan salah satu cara-cara kreatif untuk kita bisa mempromosikan
produk kita. Iya, Salah satunya Kopi Buton juga ini, dan sukses selalu Kopi Oke, Buton oke. ya. Dan, Oke. dan saya juga ulang terima kasih sudah bisa bergabung di Koja Oke. Koja. Makasih juga Bang Foril sudah sempat datang di sini karena sudah lama juga nih. Ya, sudah lama juga kita Nantikan juga kedatangannya nih. Asik. Ya. Bisa mencicipi kopi di channelnya kan. Oke. Dengan Siap. kameramen saya kan kameramen. Oke. Ya, dan baik. Ini sudah sekitar berapa menit ya? Sudah sekitar ya 19 menit, wow, tidak Woi, terasa ya. tidak terasa ya sudah. Nah, 19 menit. Biasanya kita di dalam segmen Koja-Koja ini ada yang namanya closing statement. Nah, closing statement itu biasanya berupa harapan-harapan atau himbauan-himbauan atau apa yang ingin disampaikan narasumber kepada subscriber saya. Nah, sekarang saya kasih closing statement buat Maman. Silakan, closing statement. Ya seperti bagaimana ya kalau Ya, artinya harapan-harapannya atau ke depan jadi seperti apa saya aja? harapkan untuk apa ya, utama dari Kepulauan Buton ini itu bisa dikenal ya. Artinya utamanya dari Kopi Buton ini, karena ini kan Kepulauan Buton begitu. Jadi menyangkut keseluruhan itu. Makanya dari saya bentuk yang namanya Kopi Buton ini supaya bisa dikenal Kepulauan Buton. Kan nanti mau terbentuk ya Bang Foril yang namanya kita berdoa Kepulauan Buton begitu. Provinsi Kepulauan Buton segera terbentuk dan Kopi Buton bisa mendunia lagi. Makanya saya kira itu mungkin ya. Iya. Nah, ada satu yang sempat terlupakan tadi bahwa Maman juga merupakan salah satu talent di The Hero of Buton Lakarambau. Nah, beliau ini sebagai apa? Kira-kira sebagai apa ini? Bisa dijelaskan dulu kepada sahabat itu semua. Saya berperan di film The Hero of Buton Lakarambau itu sebagai jubir, di mana itu bagaimana masyarakat saya rayu. Jadi dari Bos Victor pada masyarakat untuk bagaimana tetap daripada tambangnya itulah kontrak perpanjangan kontrak. Nah, jadi beliau sebagai juru bicaranya Bos Victor untuk meminta kepada masyarakat, dan lebih jelasnya nanti nonton di filmnya. Nanti nonton saja. Ya? Karena memang beliau juga sempat bermain di film The Hero of Buton Lakarambau. Dan oke, pastikan Anda semua bisa menikmati film kebanggaan kami di produksi anak Buton sendiri, talentnya juga anak Buton, kemudian yang produksi juga sutradaranya juga anak Buton, kameramennya semua, kru-krunya semua yang bermain anak-anak Buton semua. Ceritanya anak Buton, dan film ini mudah-mudahan bisa menjadi fenomenal dan bisa menjadi oleh-oleh buat generasi dan buat karya, salah satunya karya anak negeri yang ada di Kota Bobo dan Kepulauan Buton. Terima kasih Maman sudah bergabung di sini. Nanti kita ketemu lagi di konten berikutnya. Dan baik, sahabat itu bersemua, berhubung juga ini sudah sore juga, kita sudah dari Keraton, kita sudah koja-koja dengan Pak Indra di sana. Kemudian sekarang kita singgah di kedainya Maman. Kita coba mencicipi Kopi Buton karena memang sekarang kan kebetulan tadi baru kita datang baru dibuka, jadi kita belum sempat disuguhkan, kita belum sempat menikmati suguhan Kopi Buton. Tapi nanti di kontennya beliau nanti kita bisa menikmati Kopi Buton dan kita akan bercerita di situ dengan kameramen saya. Oke, tetap like, komen, dan subscribe di sini, dan jangan lupa ketika Anda ingin memiliki sebuah rumah idaman yang murah di kawasan wisata Pantai Nirwana, Anda bisa menghubungi perumahan Erlangga Mega Residence dengan nomor HP 082347473405, tentunya dengan DP yang sangat murah sekali, hanya 5 juta rupiah. Anda sudah memiliki rumah tipe 36 di kawasan Pantai Nirwana Kota Bobo. Tetap like, komen, dan subscribe di sini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.